Halo, apa kabar semuanya, sahabat-sahabat medsos dimanapun Anda berada. Kali ini Charma Hidayat muncul lagi. Sebelum mulai pembicaraan, ngobrol ngalor ngidul, curhat di dunia medsos, alangkah lebih baiknya Charma Hidayat salam hormat dulu. Salam hormat saya kepada rekan-rekan pemirsa medsos dimanapun Anda berada. Sebelum mulai pembicaraan, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Minggu malam Senin tanggal 11 Februari tahun 2024. Sebentar lagi rekan-rekan medsos dimanapun Anda berada, baik di kampung, di kota maupun di pedalaman, di hutan, villa, di hotel, di gubuk, di tenda-tenda perkemahan, kita akan memasuki yaitu pencoblosan, diantaranya Pilpres, DPR RI, DPD Provinsi, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 hari Rabu, kurang lebih 3 hari. Tak terasa ya, kita udah memasuki era demokrasi di tahun 2024. Biar santai dan happy, alangkah baik saya minum kopi milk coklat, biar seger, biar santai. Seger. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, sekarang udah memasuki hari tenang. Jangan sampai terjadi gesekan-gesekan atau tidak mengikuti aturan pemerintah. Sebagai warga negara yang baik dan patuh pada hukum, mari kita di rumahnya masing-masing dengan hati yang tenang untuk menghadapi pencoblosan nanti pada tanggal 14 Februari pada hari Rabu. Perlu kita ketahui semua, kita semua kan paham dan jelas ada 3 kandidat calon wakil presiden, yaitu nomor 1 Bapak Anies Baswedan yang terhormat, Pak wakilnya cawapresnya Bapak Muhaimin Iskandar. Nomor 2 ya udah hafal semula ya, Bapak Prabowo Subianto, dan pasangannya cawapresnya Bapak Gibran Rakabuming Raka Gibran. Dan nomor 3 yaitu Bapak Ganjar Pranowo sama Bapak Mahfud MD. Mereka semuanya berat cerdas, intelektual maupun pemikirannya, ilmunya, ilmu dohirnya, mungkin ilmu batinnya mah banyakannya di Pak Prabowo karena dia seorang kelahiran dari keluarga darah biru. Nah, ada 3 kandidat, yaitu masing-masing mereka intelektualnya tinggi, pendidikannya tinggi. Tapi tetap siapapun Anda yang sukai dan pilihan Anda masing-masing. Anda suka nomor 1 Bapak Anies Baswedan, mangga. Nomor 2 Bapak Prabowo, mangga. Nomor 3 yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Tapi
pilihanku tetap yaitu nomor 2. Kenapa demikian? Kita harus transparan tapi tidak menjelekan berlebihan. Nomor 1 tidak punya hak kuasa sepenuhnya. Yang punya hak kuasa partainya yaitu Bapak Surya Paloh. Jadi Bapak Anies Baswedan hanyalah domplengan semata. Sedangkan nomor 2 sungguh luar biasa, Bapak Prabowo yang punya partai Gerindra. Begitu juga Bapak Gibran, ya saudaranya Gesang, punya partai tersendiri PSI. Kalau yang nomor 3 sama Bapak Ganjar juga yang punya partainya Bapak Ganjar itu yang punya partainya yaitu Ibu Megawati. Tapi Ibu Megawati banyak kurang dibandingkan ayahnya. Kalau seorang Soekarnois, semua yang mengikuti amalan penganut ilmu Soekarno yaitu natas semacam ilmu telur, tapi di anaknya mungkin tidak ada kelanjutannya. Jadi hanya mendompleng karing mastik. Maaf ya, saya juga suka penganut aliran ilmunya Bapak Soekarno yang punya sukma 5 luar biasa, tapi kalau keturunannya nggak tahu. Nah gitu aja. Terus kalau yang nomor itu Bapak Anies Baswedan, kalau Pak Surya Paloh orang berwibawa dan itu tetap saya tidak suka. Anies Baswedan selalu berhaluan. Meskipun nomor 1 yaitu Muhammad Iskandar orang NU, keturunan NU asli Jawa, tetap saya tidak. Saya pun meskipun orang Jawa agama, nanti tetap tidak suka ada gabungnya Pak Muhammad. Jujur terang sama, karena Bapak Anies Baswedan lebih mengutamakan HTI dan 212-nya, mangga silahkan. Nah gitu. Yang namanya orang NU dari dulu sama orang Wahabi sama orang kelompok HTI itu selalu berseberangan. Kalau NU nomor 2 Bapak sama orang NU Muhammadiyah, Persis, Buddha pun ikut di dalamnya, Hindu, kelompok Tionghoa, komunitasnya udah melebur satu, sungguh luar biasa dan bisa merangkul. Jangan sampai seperti nomor 1 hanya dikepentingkan identitas agama. Nah, oleh sebab itu, kalau berbicara agama, saya pun secara pribadi orang itu turunan kenapa Bapak Muhaimin orang NU mau jadi wakilnya. Dari dulu orang NU nggak mau digabungkan. Emang sih namanya politik, tidak ada musuh dan teman yang abadi. Tapi kalau menyangkut akidah agama, orang-orang NU yang tahu agama, orang yang tahu pendalamannya, tokoh-tokoh NU lah yang udah mendukung nomor 2. Itu sangat luar biasa. Di dunia medsos mengatakan ditanya keislamannya, kenapa harus wajib memilih nomor 1, kalau tidak itu nanti akan tidak masuk. Itu emangnya partai milik siapa? Udah partai milik manusia. Masalah akidah dan keyakinan belum tentu. Dengan mengatakan tidak bisa mengaji dan sebagainya, menjelekkan Pak Prabowo. Oleh sebab itu, yang namanya akidah, kalau orang NU benar ngerti tentang akidah, maka akan tahu siapa itu HTI, siapa 122. Nah gitu, harus paham. Maka antara air dengan minyak selamanya.
Yang melarang tahlilan itu siapa? Yang membaca tidak boleh ngaji Yasin. Ditanya itu balik lagi ke Islamannya itu gimana. Nah gitu, harus mikir. Bukan NU yang baik itu cerdas itu, tokoh-tokoh agama. Pak Habib itu ilmu sangat luar biasa, lahir dan batin. Sedangkan kalau nomor satu belum tentu dia ditelu juga, pasti dia akan kena. Nah gitu aja. Tapi seorang Habib yang arif dan bijaksana, tokoh-tokoh agama yang pendalamannya ilmu yang tinggi, dari tingkatan syariat, hakikat, marifat, tarekat sampai tingkatan tinggi, dia mengerti siapa yang benar dan siapa yang hanya untuk jadikan Indonesia bukan negara NKRI, tapi dijadikan negara Indonesia khilafah. Paham tidak? Itulah oleh sebab itu bagi saya tetap mendukung nomor 2 karena Prabowo adalah seorang militer di Kopassus di latar belakangnya. Jadi seorang jiwa pemuda, yaitu pewakilnya Gibran, pendidikannya luar biasa. Dia selalu rendah hati. Orang yang ilmunya wawasan tinggi bukan hanya bisa ngaji. Kalau yang bisa ngaji, asal ngaji saja itu banyak di kampung. Tapi bahasa sangat dan siji, ilmu marifat, hakikat, tarekat sampai tingkatan tinggi, itu rendah hati, semakin banyak ilmu lahir dan batin, nggak mau menjatuhkan binatang dan sebagainya. Contoh Pak Prabowo terhadap binatang itu suka. Itu ciri khas seorang pemimpin. Bagaimana menyayangi binatang di sekitar kita, bagaimana berbagi rezeki terhadap binatang, itu terutama semut, kucing dan sebagainya. Kalau udah pendalaman ilmu tinggi itu sungguh luar biasa. Subhanallah. Oleh sebab itu, bagi yang asal pintar ngaji pakai kerudung menjatuhkan orang ini, ilmunya bisa ngaji tidak. Kalau itu harus milih nomor 1. Ngapain? Silakan mau mendukung nomor 1, nomor 2, nomor 3 pun itu bebas. Tapi kalau tetap hati nomor 2, nomor 2. Terus apa yang dikatakan Bapak Ridwan Kamil, yaitu pendukung nomor 2 adalah menengah ke bawah. Masa harus diketahui gelaran jabatannya, ilmunya, titelnya dan sebagainya. Nah itulah, karena itu Pak Ridwan itu pribahasanya merendahkan hati, bukan tinggi badan, besar badan, omongannya wah pendukung nomor 2 mah ini nih. Nggak usah, yang namanya pendukung, relawan, simpatisan dan sebagainya mungkin lebih banyak. So kalau dicek dapat tinggi, pendidikan tinggi, umumnya luar biasa, nggak usah pakai kerudung. Wah itu namanya belajar mencari keuntungan. Terus di debat juga, dari debat pertama 2 kan 3 tetap sampai 4 sampai 5 debat pilpres maupun cawapres dari pasangan kubu 2 tetap rendah hati. Apalagi di debat 6 itu di nomor keempat itu, kalau saya ngomong nomor 1 hanya yang bisa nyindir, nyemooh aja dari mulai awal. Visi misinya yang jelas itu nomor cawapres bahwa Gibran Raka Buming. Kalau nomor 3 itu Pak Mahfud MD, itu pantasnya dia adalah seorang itu Ustadz Kiai yang ceramah di masjid, visi dan misinya di debat 4. Begitu juga di debat ke-5 yang terakhir, visi dan misinya terus untayan kata-katanya. Itu yang luar biasa adalah bahwa Prabowo rendah hati, dia selalu meminta maaf kepada rekan-rekan sama cawapres, sama KPU, Bawaslu,
Itu namanya sifat manusia yang rendah hati, bukan seperti Ganjar. Sejarah itu kalau ibarat kata bantak apa semacam itu balik lagi ke sendirinya. Siapa saja orang yang mencoba seorang terus menyakiti, artinya dia kelakuannya saya lihat dibaca di berbagai buku, berbagai orang cerita zaman dulu, itu akan balik ke sendirinya. Tapi Pak Prabowo itu orangnya rendah hati sampai debat kelima juga. Nah itu emang sih yang namanya manusia karakternya sama Allah Subhanahu wa taala udah titis waris bagi diri, udah ditentukan tentang pilpres di baik pemimpin negara, baik pembantu dari presiden. Ya contohnya aja sekarang Allah Maha Adil, Maha Arif, Maha Bijaksana, udah titis waris di loh marinya udah ditulis, yaitu Agus Harimukti ditendang terus gabung sama Pak Prabowo sama Gibran. Itu udah di loh marinya ditulis, berarti kumpulan itu udah masuk orang-orang yang baik. Begitu juga orang yang gabung kepada nomor 1, mereka bukan dikatakan baik bagi mereka. Ya tetap yang namanya akidah dan sebagainya, orang yang gabung sana pun kalau dibalikan dihitungkan. Nah gitu aja. Begitu juga nomor 3. Nah gitu aja. Bisa jadi nomor 1 wakilnya itu jadikan blunder. Itu dia orang NU, masa tak ini apa sih kemarin kampanye gabungan sama PKS dan sebagainya, macamnya sholawat terus itu kan. Yang namanya sholawat itu kan Rasul yang punya kan sholawat Nabi. Di kubu nomor juga pun banyak orang-orang pintar, orang-orang NU sama, tapi enggak identitas agama terus berlebihan, tapi saling menjaga. Terus para pesertanya seolah-olah benar sendiri, sehabis itu nggak jaga kebersihan dan kesehatan. Tapi lihat di kubu nomor 2, habis kampanye jaga kebersihan, gue nggak tahu anak dopatul iman kata orang ustaz ya, kebersihannya beriman. Tapi kubu nomor 1 mana anak dopatul imannya. Nah itulah karakter Allah sudah menentukan. Apalagi muncul Ahok itu siapa? Orang Tionghoa, udah dikasih fasilitas, udah dirangkul sama Jokowi, sekarang belok. Emang yang namanya politik itu tidak ada musuh yang abadi akan abadi. Tapi kan jangan kayak gitu. Ahok masih banyak ya orang-orang Jawa, orang Nusantara, orang Kalimantan, orang itu, orang Sulawesi, orang Irian nggak difasilitasi seperti Ahok. Tapi Ahok itu natak di nongol dada atau sopan bahasanya. Tapi Pak Jokowi mah dengan rendah hati ya, sikapnya biasa aja gitu. Terus katanya Anies Baswedan itu turunan Arab, turunan Yaman. Ya udah sekarang ini Yaman lagi memerlukan balik ke negaranya, kata turun para nabi. Sekarang Yaman memerlukan pasukan, silakan berani nggak kembali ke daerahnya ke Yaman kalau menggaris keturunan dari Yaman. Nah gitu aja. Terus nggak suka IKN, berdasarkan IKN kan itu ibu kota negara yang harus mungkin udah ditentukan garis tangannya nanti ada di Kalimantan, tapi tidak menyetujui. Seharusnya orang Kalimantan jangan menjelekan Prabowo, panan apa sih gubernurnya kayak wabi jalannya, terus orang-orangnya itu. Apalagi Dayak, secara ilmu kebatinan Dayak itu ilmu daerahnya tuh kerohonya masih kental seperti Banten. Tuh jangan pilih aja itu. Kalau memang kenapa Kalimantan mendukung nomor 1, kan aneh itu. Nah, saya juga sama punya kakak beda ibu dari garis dan ayah saya.
yaitu orang Kalimantan Timur, suku Dayak. Apal orang Dayak Kalimantan sama orang Sunda Jawa Barat bagaikan saudara, nah gitu aja. Jawa Barat juga tidak mendukung nomor 1, banyakannya nomor 2, nah gitu aja. Apalagi orang Kalimantan jalan kental, terutama Kalimantan Timur tuh. Kakak saya kan dari sana, di Samarinda dan Balikpapan. Terus lagi sebagai keturunannya Forum Komunikasi Putra Putri Indonesia, ya dari kalangan TNI, AU, Udara, Darat, Polri, kalau bisa sih dukung nomor 2. Ya mungkin sebagainya ayahnya dari yang masih hidup mendukung nomor 1 yang bangga, nomor 3 bangga. Tapi kan kalau Prabowo dari tentara, siapa forum komunikasinya kan? Kalau bukan Putra Putri Indonesia dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Laut, bisa dibantu dari kepolisian, putra putrinya. Nah gitu aja lah. Wajib bangga sebagai anak kolong langit. Meskipun saya anak kolong langit, bapak saya pangkatnya rendah, tapi saya merasa bangga dengan adanya Prabowo naik jadi capres tuh. Patut bersyukur anak kolong langit tuh. Apalagi ada komunitasnya. Walaupun saya nggak aktif, tapi saya suka sama Forum Komunikasi Putra Putri Indonesia. Silakan, wajib dukung tuh, jangan memilih yang lain, karena satu-satu sama-sama satu instansi kemiliteran, meskipun udah pada pensiun, nah gitu aja. Yang penting setelah ini silahkan, kalau udah pencoblosan siapa yang menang, jangan terlalu ego, jangan menyindir. Kalau memang pemimpinnya yang menang dukungnya saya misalnya nomor 2, terus Allah memberi hidayah, ya alhamdulillah. Nah, oh iya, kemarin saya sore maghrib habis turun di lapangan, saya kehujanan di daerah Kampung Kediri, Desa Kediri, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, perbatasan dengan Kampung Sumbersari. Di perjalanan, di pertigaan jalan mampir ke toko, hujan lebat besar. Saya nggak sempat video. Wah, dari arah barat, kan kemarin kampanye Akbar 2 kubu di Jakarta, itu hujan besar, ada cahaya, subhanallah, mungkin layu atau gimana, ada 2 titik dari kecil sampai membesar, ada 2 cahaya. Saya cerita sama yang punya toko, Pak itu ada apa? Saya nggak sempat video karena hujan, terus banyak petir dari itu, ada yang kena petir itu. Nah, saya menyaksikan habis maghrib sampai jam 7-an. Nah, pertanda di angkasa. Nah gitu aja. Saya bukan Rahul, bukan gede bohong. Sebelum kejadian Aceh, saya kan jualan kalender muter dari kampung Cingparengkok menuju dari Babakan Mungkuk menuju Cibarengkok. Di tengah perjalanan hari Sabtu kira-kira, saya melihat ke angkasa, ada petir bentuknya seperti yang di PLN jet. Kata saya ngobrol, ini bakal ada apa ya, sama toko sama ke sana sampai luar. Sore-sore jam 5:30 letter jet. Pas paginya terjadi di Aceh. Terus saya tahun berikutnya itu terjadi lumpur lapindo, semacam kayak matahari atau gimana, warna kuning, ada di pojok selatan, ada di pojok timur sana, tahu timur lah, arah ke. Nah gitu juga saya melihat sebuah gumpalan warna merah, apa terjadi di lumpur Indo. Terus peristiwa
itu 999 bakal ada apa katanya tahun 2000. Saya penasaran, jujur. Saya pergi ke sawah dan melihat langit. Saya tuduh ya apa yang akan terjadi tahun 2000. Di sana di langit itu adalah semuanya warnanya hijau semua, dari ujung selatan sampai ke ujung barat ke sana langit. Tapi apa yang terjadi? Ternyata hijau itu adalah simbolnya orang NU, PKB. Itu kan berkuasa Gus Dur. Saya mau memastikan katanya mau kiamat. Apa yang terjadi? Karena semua, oh ternyata ini kekuasaan Allah, bahwa orang NU, PKB naik daun di tahun 2000 dengan tahun 1999. Nah gitu aja lah. Saya mau sekedar ngobrol-ngobrol dong angkong, nah gitu aja. Cukup sekian saja. Nanti kita sama-sama pergi ke TPS masing-masing, colok pilihan Anda yang nomor berapa mangga, pilihan saya yang nomor 2 tetap, karena dari dulu saya suka Pak Prabowo. Sebelum akhiri saya minum dulu ya. Semoga kemenangan pada calon yang diusung diri masing-masing. Mari kita tetap jaga masing-masing bersama keluarga, meskipun pilihan yang berbeda. Dari saya cukup saja. Salam jiwa anak muda, salam pembaharuan, saling hormat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.